Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faifal Levi dengan NIM F0B01901. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pemisahan dengan cara kromatografi. Pertama, landasan teori. Kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada jenis fase gerak dan mekanisme pemisahannya. Jika ditinjau dari fase geraknya meliputi kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi absorpsi, dan kromatografi partisi. Jika ditinjau dari mekanismenya meliputi kromatografi pertukaran ion dan kromatografi gel. Jika ditinjau dari fase stasionernya berupa kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Kromatografi juga merupakan suatu metode pemisahan yang belakangan ini banyak digunakan dibandingkan dengan metode lain seperti destilasi, kristalisasi, ekstraksi, pengendapan, dan lain sebagainya. Kromatografi mempunyai keuntungan dalam pelaksanaan hal yang lebih sederhana, terutama penggunaan waktu yang singkat, mempunyai kepekaan yang tinggi, serta mempunyai kemampuan memisahkan yang tinggi. Metode ini dapat digunakan bila metode lain tidak dapat atau sulit dilakukan, misalnya karena jumlah cuplikan yang sangat sedikit ataupun campuran yang kompleks. Kromatografi sendiri bekerja dengan satu prinsip dasar, yaitu jumlah zat yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu. Pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi ini dapat terjadi antara fase atau apabila suatu molekul maupun senyawanya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di antaranya adalah memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut, memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berkaitan yang berbeda, dan memiliki sifat mudah menguap pada temperatur yang berbeda pula. Kemudian, dua alat dan bahan. A. Alat: seperangkat alat kertas, kertas saring Whatman, plat TLC, pipa kapiler, gunting, mistar, pensil, lumpang porselin, lalu corong pisah. Yang kedua adalah bahan, yaitu butanol PA, kristal iod, sampel ekstrak PE, klorofrom, N-pentana, N-heptana, asam nitrat, anilim phthalat, aseton, etanol, kapas, H-heksana, natrium nitrat. Kemudian skema kerja, yaitu pemisahan dan penentuan karbohidrat dengan kromatografi kertas. Butanol, asam asetat, dan air disiapkan fase gerak dengan mencampurkan butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Disiapkan potongan kertas Whatman 0 yang telah dijenuhkan dengan air. Disiapkan larutan penyemprot berupa anilim phthalat untuk menandai bekas gula produksi dan siap iodin untuk gula non-produksi. Disiapkan larutan standar yang teroksidasi zat murni untuk glukosa, fruktosa, dan maltosa, dan amilum. Disiapkan perangkat kromatografi kertas. Diberi garis pada kertas kurang lebih 0,5 cm di pinggirnya. Di total 3-4 larutan standar. Dimasukkan kertas tersebut pada posisi tegak, dibiarkan beberapa lama hingga pelarut naik mendekati batas tepi. Diangkat kertas, dikeringkan, disemprotkan zat penanda noda, dicatat nilai RF-nya. Diulangi kegiatan ini untuk semua larutan standar dan juga stampel. Dibandingkan RF yang diperoleh dari sampel dengan RF untuk larutan standar yang dapat ditentukan jenis karbohidrat yang terdapat dalam sampel, lalu hasil. Yang kedua adalah pemisahan komponen penyusun pada bayam secara TLC, yaitu siapkan 50 gram daun bayam diekstrak dengan 10 ml aseton dan 25 ml RF, lalu difiltrat, dipisahkan ke dalam corong, ditambahkan 10 ml air, dikocok, lalu dipisahkan, lalu lapisan aseton PE dan zat, ditambahkan natrium sulfat, dipanaskan larutan, digunakan sebagai sampel, ditotol pada plat TLC, diulangi pada kromatografi kertas, dicampurkan etanol, klorofrom 1:1 fase gerak, diberi garis pada sisi kertas 1 cm, ditotol sampel dan dimasukkan chamber, dibiarkan pelarut sampai batas garis, diangkat TLC, diletakkan noda kertas ion, ditutup dengan kertas saring, dibiarkan hingga noda tampak, ditandai noda, dihitung RF, diulangi dengan perbandingan klorofrom etanol 2:1 dan 1:2, dibandingkan nilai RF, lalu hasil. Kemudian pembahasan, yaitu perlakuan butanol, asam asetat, air dicampurkan dengan perbandingan 4:1:15, hasilnya tercampur larutan bening. Kemudian kertas dijenuhkan, hasilnya terjenuh. Kemudian ditotol sukrosa ke kertas saring, dimasukkan ke eluen, yaitu jarak noda tidak diketahui, jarak eluen 1 cm. Ditotol amilin ke kertas saring, dimasukkan ke kertas ion, yaitu jarak noda 0,3 cm, jarak eluen 1 cm. Ditotol maltosa ke kertas saring, dimasukkan ke eluen, yaitu jarak noda tidak diketahui, jarak eluen 1 cm. Ditotol fruktosa ke kertas saring,
lalu dimasukkan ke eluen, yaitu jarak noda tidak diketahui, jarak eluen 1 cm. Kromatografi kertas atau KKT biasa dipakai dalam menganalisa senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia ataupun bahan lainnya. Keuntungan utama kromatografi kertas ialah dari proses kemudahannya dan kesederhanaannya dalam pelaksanaan pemisahan, yaitu hanya pada lembaran kertas saring yang berlaku sebagai media pemisahan dan juga sebagai penyangga. Selain itu, keuntungan menggunakan kromatografi kertas ialah keterulangan bilangan RF yang besar pada kertas, sehingga pengukuran RF dapat menjadi parameter yang berharga dalam memaparkan senyawa. Kemudian pemisahan komponen penyusun pada bayam secara TLC, yaitu perlakuan 50 gram daun bayam dimaserasi ditambah 10 ml PE ditambah 20 ml aseton. Hasilnya terdapat larutan bayam berwarna hijau. Lalu filtrat disaring ditambah 10 ml air terbentuk 2 fasa. Dipisahkan fasa PE dan dari air, terdapat larutan PE. Dipanaskan larutan PE, lalu di hasilnya larutan PE mendidih, aseton banding kloroform 1,2 banding 0,8, hasilnya RF-nya sama dengan 0,9 cm, etanol banding kloroform 1 banding 1, hasilnya RF sama dengan 1 cm, etanol banding kloroform 1,6 banding 0,4, RF-nya 0,8 cm. Daun bayam yang digunakan terlebih dahulu dikeringkan, kemudian ditimbang sebanyak 50 gram, lalu ditambahkan 30 ml aseton dan 75 ml dietil ether. Penambahan ini berfungsi untuk melarutkan klorofil. Kesimpulan pada praktikum ini adalah prinsip dari kromatografi kertas adalah partisi multiplikasi suatu senyawa antara dua cairan yang tidak tercampur. Kemudian pemisahan daun bayam secara TLC menggunakan pelarut etanol dan kloroform, didapatkan nilai RF aseton banding kloroform 1,2 banding 0,8, RF-nya 0,9 cm, lalu etanol banding kloroform 1 banding 1, RF-nya 1 cm, dan etanol banding kloroform 1,1 banding 0,4, RF-nya 0,8 cm. Sebaiknya, saran dari percobaan ini adalah pemisah komponen penyusun bayam secara TLC menggunakan dua jenis bayam, yaitu bayam hijau dan bayam merah, untuk melihat perbandingan hasil dan nilai RF-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.